Ya, pemirsa, sudah hadir narasumber di Studio Metro TV, Manager Policy dan Advokasi CISDI, Fahrial Kausar. Mas Fahrial, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Malam. Dan kemudian juga kami hadirkan Wakil Ketua Riset Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI, Mas Arief Maulana. Mas Arief Maulana, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana jawaban dari Kepala BGN Pak Dadan Hindayana gitu. Data dari CISDI bahkan angka korban anak-anak yang keracunan ini jauh lebih tinggi, jedanya sekitar 2.000 lebih ya. Nah, dengan sekarang Presiden memberikan atensi, apa yang sebenarnya perlu dilakukan untuk menurunkan, bahkan mungkin menghilangkan angka anak-anak menjadi korban keracunan itu? Iya, baik. Mungkin pertama-tama saya menarik ya dengar pernyataan dari Pak Dadan sebelumnya, karena banyak termasuk juga terkait dengan fundamentalnya ya, payung regulasi dari MBG ini sendiri. Bayangkan 10 bulan program ini berjalan dengan anggaran yang diberikan 71 triliun, lalu payung regulasinya sampai hari ini belum ada. Padahal apa sih pentingnya payung regulasi gitu? Kita nggak bisa cuman melihat payung regulasi itu pentingnya hanya ya udah sebatas dokumen normatif aja, yang hanya peraturan, perpres atau apapun itu. Tapi kan di dalamnya sebenarnya mengatur terkait dengan pertama objektif dari program MBG ini apa sih? Karena sampai hari ini sebenarnya kita kan masih belum jelas ya objektif dari MBG ini apa. Seringkali disebut sebagai pengentasan stunting. Kadangkala perbaikan gizi, kadangkala terkait dengan perputaran ekonomi, kadangkala terkait dengan ya kita nggak tahu. Tapi gitu. Semua itu kan bisa masuk sebenarnya dalam program. Bisa, sangat ini, kan? bisa. Tapi kan bagaimana itu secara eksplisit disebutkan di dalam payung regulasi itu sebuah sesuatu yang penting seperti itu. Dan ditambah di dalam payung regulasi itu juga mengatur tentang misalnya koordinasi lintas sektor. Kita lihat hari ini, misalnya pemerintah daerah itu pelibatannya sangat minim sejak awal. Kita bisa bayangkan ketika kasus keracunan terjadi, pemerintah daerah, dinas kesehatan, puskesmas itu baru dilibatkan. Mereka jadi kayak semacam tukang cuci piring gitu. Padahal sudah rame baru diajak gitu ya. Betul. Padahal kan peran mereka bisa difasilitasi sejak awal, mulai dari perencanaannya, lalu juga mulai monitoring dan evaluasi gitu. Jangan cuma dilibatkan saat akhir saja gitu. Karena mereka sendiri akhirnya pontang-panting. Karena misalnya nakes di puskesmas tentu terbatas. Lalu juga kapasitas pemerintah daerah tadi untuk menerbitkan sertifikat dan lain sebagainya juga dalam waktu yang sangat singkat, saya membayangkan bagaimana tekanannya sertifikasi besar, itu muncul dalam 1 bulan. 1 bulan ini kan yang diberikan oleh BGN untuk SPPG ini memiliki sertifikasi yang higienis dan layak itu. Itu mungkin barangkali bisa dijawab oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan ya, apakah itu mungkin atau tidak. Dan juga kami sih justru khawatir ada tekanan-tekanan yang diberikan kepada teman-teman dinas supaya sertifikat itu hanya menjadi administratif aja gitu. Ya udah yang penting ada sertifikatnya terpenuhi lalu abis itu jalan gitu. Padahal kan kita ketahui, bayangkan 10 bulan program berjalan, ada 8.000 lebih SPPG yang tidak atau belum mengantongi SLAS. Itu kan sebuah keanehan gitu, karena berarti selama ini tidak dijadikan syarat wajib untuk verifikasi. Lalu siapa yang berhak mendapatkan atau menjadi tempat SPPG ya? Betul, betul. Siapa karena saja nih? Standar apa, kita kan jadi bertanya-tanya, standar apa yang sebenarnya selama ini digunakan? Bagaimana proses verifikasinya? Kok bisa dapur-dapur ini tanpa tadi sertifikat SLAS ya udah jalan dulu aja. Ini kan sama aja bermain dengan nyawa anak-anak ya. Kita melihat di Kabupaten Bandung Barat sampai 1.300 korbannya gitu. Dan kalau misalnya ngedengar dari Kepala UPTD Labkesda itu kan ada kontaminasi dari salmonella di dalam komponen karbohidrat di dalam menu MBG-nya gitu. Di mana itu bisa terjadi karena berbagai macam faktor ya, misalnya karena terlalu lama, tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Dadan gitu. Ya. Kita jadi bertanya-tanya juga, kenapa sih desainnya ngotot sekali harus dengan dapur sentral? Karena tadi harus disiapkan dari jam 12 malam, Mbak. Bayangkan, memasak lalu paginya langsung didistribusikan, lalu anak-anak mungkin baru makan di antara pagi sampai siang. Ya. Itu kan udah pasti banyak. Lebih dari 10 jam lah itu. Betul, makanan. Itu udah sangat lama gitu. Dan banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan bahwa itu makanannya akhirnya terkontaminasi gitu. Padahal sudah banyak praktik-praktik, kemarin juga sempat ditulis oleh salah satu jurnalis di Kompas, di media lain, bahwa bagaimana sebenarnya ada praktik-praktik terkait dengan dapur kantin sehat di sekolah di SD Muhammadiyah itu sudah berjalan dengan baik 10 tahun. Lalu tiba-tiba diminta untuk berhenti atau dalam tanda kutip didisrupsi oleh program MBG gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.